kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dhaminas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amilal a'malas sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratim mustaqim. Liman salakahu faza bil izzi wan na'imil muqim. Alladzi asyhad alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji milik Allah yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi barang siapa yang beriman dan melakukan amal soleh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang memberikan petunjuk kepada kita semua, petunjuk kepada kebenaran, dan barang siapa yang mengikuti jejaknya niscaya akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya, mangga Ustaz Linggi. Itu dina tangga Ustaz. Terang di mana dia di? Ya sepangat. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya yaitu nikmat karena kita masih diberikan usia, ya, diberikan sisa usia yang mana masih kita bisa memperbaiki amal-amalan kita, ya, ibadah-ibadah kita, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada Bapak Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di sini. Semoga kehadiran kita semua bisa menjadikan amal-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama saya mohon doa ya kepada Bapak dan Ibu semua untuk Bapak Haji Samsudin, karena beliau saat ini kakinya belum begitu sehat sekali. Kita doakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Semoga Pak Samsudin disembuhkan, diangkat penyakitnya, sehingga sehat walafiat kembali seperti sedia kala, bisa kembali berjalan dengan normal, dan segala penyakit yang ada pada dirinya semoga disehatkan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa pula kami atas nama Bapak Haji Samsudin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga semuanya akan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan kebaikan dan keberkahan, dan juga bisa menjadikan sedekah jariyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada yang telah melengkapkan segala fasilitas di sini untuk kelancaran acara kita ini, semoga juga sama bisa menjadikan amal soleh dan menjadi sedekah jariyah.
Ya ibu-ibu ya rahimakumullah. Sebagai acara inti yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah tauziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Burhanuddin LC dengan menyampaikan materi berjudul dosa yang mengundang azab Allah. Nah, dan nanti ada sesi tanya jawab ya ibu-ibu. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Apakah mau langsung nanti bertanya atau melalui WA ya? Bisa ya, itu nomornya di Haji Samsudin. Ya, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita sama-sama mendengarkan dengan khusyuk dan dengan sebaik-baiknya ya. Mangga kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Itu sepeda taruh di sana. Iya. Mic-nya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para bidadari surga yang dimuliakan Allah, juga bapak-bapak ini semakin menipis dan terintimidasi ini. Jadi hadir di pinggiran aja ya. Hari ibu-ibu mendidik taranga ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Siang ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kalau kita dekat dengan ilmu dan majelis ilmu. Karena salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang paling berharga adalah ilmu. Karena baru dakwakan al ilmu nurun wal jahlu dorun. Ilmu itu cahaya, bodoh itu bahaya. Dan satu-satunya dosa yang gak kerasa adalah dosa ngaji. Jadi seolah-olah gak berdosa, gak ngaji. Padahal sesungguhnya itulah awal malapetaka. Apalagi jauh dari ngaji Quran. Makanya dugikeun ka sepuh terus kita belajar Al-Quran. Cenah mihara rese ke sepuh mengapalkeun teh. Oh sok tara ngapalkeun tara. Hari kumaha bisa ngapalkeun geus. Sesungguhnya hafid yang sesungguhnya itu yang sering-sering mengulang-ulang Al-Quran. Maka berbahagialah kalau jadi ibu-ibu anu pohoan. Ya kan, jadi kayak inget terus baca deui. Iya, bisa jadi kata ada beberapa pendapat para ulama kalau doa kita gak terkabul bisa jadi itu karena Allah menyukai kita meminta kepadanya gitu.
biar terus gitu meminta. Dan itulah itu resep namun dan si hamba eta meminta gitu. Jadi jangan dulu dikabulkan, bisa berhenti doanya, kan gitu. Ya jadi Masya Allah banyak sekali hikmah dalam kebaikannya. Dosa apa saja yang mengundang azab? Sesungguhnya yang disebut dengan dosa itu semuanya juga mengundang azab. Ada efeknya. Dan mohon maaf ya, ini rahasia Bu. Efeknya itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga ada. Bagaimana caranya? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu datang dari jenis amal yang sama. Jadi kalau kita suka ngambil barang orang, barang kita akan diambil orang. Kalau kita suka ngambil barang tangannya, maka tangannya yang akan kena masalah. Jadi berbagai gejala fisik soal kesehatan fisik kita pada hakikatnya itu adalah karena dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau yang yang julidnya kaki, maka kakinya kena gitu, ya kan? Tapi Pak Haji bukan. Maksudnya mah kan jadi gak semua dosa. Jadi gini, kan ujian itu gini. Ujian saya juga sama di kaki, ya kan? Saya juga sama di kaki turing ini tuh urna kering, ya kan? Jadi itu muhasabahnya apa? Ada musibah yang disegerakan di dunia itu agar apa? Agar menjadi kifarat dosa. Agar menjadi kifarat dosa. Jadi biar jadi pengganti atas dosa-dosa yang dilakukan, ya, jadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada juga ujian untuk meningkatkan kelas. Seperti ujian para nabi dan rasul. Yang paling berat ujian itu di dunia itu para nabi dan rasul. Pernah nggak ada para nabi dan rasul yang pensiun dini? Ya, padahal itu kalau kita menyelami ya, apalagi Rasulullah SAW banyak dicemooh. Salah satunya yang kemudian saya ngambek ya, ketika kita nyanyawanan dalam urusan agama, Rasul itu memperjuangkannya itu dengan penuh, banyak baper, banyak gengsi yang dilawan. Coba misalkan ketika orang Yahudi nanya sesuatu, terus wahyu gak turun selama 6 bulan, itu diledek tiap hari itu di pasar. Cie katanya gitu ya. Katanya dekat dengan Allah, tapi wahyunya gak turun ya gitu. Ketika ada pertanyaan, jadi Nabi itu gak mau jawab sebelum datang wahyu dari Allah. Mau disebut bodoh, mau disebut gila, mau disebut apapun, beliau menerimanya semuanya. Makanya namun karakter di Ustaz di sindiran guys baperan kuno, aduh kok mau jadi Nabi itu? Ya kan, gagal jadi Nabi. Inilah uswah, qudwah yang sangat luar biasa dari Nabi kita. Karenanya kalau sudah ada kayak kasus ini ya, kasus Tabani itu adopsi anak, boleh nggak kita adopsi anak? Boleh, nggak jadi masalah. Pagi misalkan gak ada yang ngurus terlantar gitu ya, kita ngadopsi. Boleh nggak menyematkan nama ayah untuk anak itu? Haram, dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan kata Nabi tidak akan mencium bau aromanya surga. Padahal aromanya surga itu bisa tercium 500 tahun perjalanan. Berarti jauh banget ke surga. Kenapa? Karena ada 2 kebohongan yang tidak akan mencium aroma surga. Yang pertama bohong tentang sperma, yaitu ngaku anak batu. Dan dikira ayo daripada tuh kemacil Ustaz itu sekolah, kudu punya akta dan lain sebagainya. Akhirnya saya angkat bayi misalkan dari rumah sakit karena terlantar atau dibuang atau apa. Ya kemudian diurus di rumah sakit atau di panti dan begitu, kemudian saya ambil, saya adopsi, maka saya sematkan nama saya di akhirnya, maka itu dosa seumur hidup.
Gak boleh. Dengan mudahnya seperti itu. Awas ya, masalah nasab itu masalah penting. Banyak yang kemudian terjadi anak nasab akhirnya merebut waris anak kandung. Karena dikasih legal, maksudnya dikasih hukum. Terus banyak sinetron yang nggak tamat karena nggak jujur masalahnya. Jangan kan karunya lu nonton curi-curi, padahal kan udah mau diakhiri, udah beres. Jadi mau ribut kabeh udah. Iya kan? Nah, Nabi dalam mencontohkan ini sampai harus menikahi mantan istri anak adopsinya. Itu Zainab. Ya kan? Itu sampai dicemoohnya luar biasa. Sakit hati. Coba banyak juga kan kemudian kaum orientalis yang mengucapkan kata-kata kotor soal ini. Dan kita juga ngeri, ya, kita belajar itu sensitif, hadis-hadis seperti ini. Ya Allah, sampai katanya bahwa anaknya itu Zaid itu disuruh nyerahin karena Nabi tertarik. Gitu. Masya Allah. Padahal contohnya apa? Biar ini. Dan sekarang banyak kejadian. Termasuk hukuman, mohon maaf, bagi anak hasil hubungan terlarang. Ya, salam. Dari hasil perzinahan dia gak dapat nasab sampai apapun. Jadi nasabnya ke ibunya udah. Dan ini juga kalaupun akhirnya menikah gak bisa juga tetap. Dan anak itu harus lahir setelah adanya pernikahan. Jadi hal-hal yang seperti ini memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak pertama itu dengan penuh pengorbanan luar biasa. Karena itu kalau kemudian kita melanggar, ya udah Nabi contohkan, kemudian kita tidak menghiraukan, maka tentu saja ini adalah sikap umat yang keterlaluan. Terus salah satunya bagaimana agar kita dekat dengan Rasul, ya dengan ngaji, dengan banyak ngaji, banyak bertanya, ya kan? Karena malu bertanya, tidak jadi bertanya. Jadi tidak tahu jawabannya. Ya, jadi dosa itu punya efek. Tapi kalau para nabi itu untuk meningkatkan untuk meningkatkan kelas mereka, derajat mereka. Sementara kalau bagi yang berdosa itu untuk menghapus dosa-dosa. Ya, banyak orang yang aral, ya Allah, ya manusiawi lah. Ketika didera penyakit itu sampai kapan ya Allah? Ya, kita bagaimana caranya kalau lagi melenoi begitu? Kalau hati lagi melenoi ketika diuji oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Ngeleh-leh gitu. Astagfirullah gitu. Jadi caranya membandingkan, melihat perjuangan orang lain yang lebih dari kita. Ya kan? Banyak kan kemudian ya lebih menderita daripada kita. Dan Maha Rahman Rahimnya Allah, tidak ada satupun penyakit yang kemudian menjadikan mata seorang yang beriman mencucurkan air mata kecuali akan menjadi kifarat dosa. Hatta asyauqata yushaquha, bahkan duri di jalanan yang terinjak sehingga membuatnya berdarah dan menangis kesakitan. Demamnya terus berlalu, ketika itu belum sembuh, maka kata Rasulullah itu jadi kifarat dosa. Nah sekarang kita lihat surah Asy-Syu'ara ayat 30. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ma asabakum, tidaklah menimpa kalian min musibatin, satu musibah. Ya, pabima kasabat aidikum, itu teh karena ulah tangan. Jadi kalau misalkan terus-terusan ayah banjir di Dayakolot itu, ini bukan persoalan sungai dan hutan, pasti ada soal apa. Dan ini bukan orang Dayakolot aja, mungkin yang sekitarnya juga semua. Ya, karena apa? Karena kan kita juga mengenal ya, ada beberapa bencana yang menimpa umat-umat terdahulu.
Yang pertama itu banjir besar, ya, banjir bandang yang besar. Itu pada zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dan tafsir At-Tabari dijelaskan sampai 40 hari 40 malam. Lama banget. Nabi Nuh di Irak, ini di Saudi Arabia, jauh kan, kakeum semuanya udah. Dan bisa dibayangkan sampai Ka'bah juga gak kelihatan udah. Dan gak terasa Nabi Nuh juga berputar-putar katanya di sana. Diceritakan, ya, banjir yang menimpa Nabi Nuh, terus juga Firaun tenggelam di Laut Merah gitu ya. Terus juga kaum Nabi Syuaib ya, kaum Madian ya, diberikan awan panas. Terus juga ada yang diberikan angin puting beliung ya, itu kaum Ad. Kaum Ad itu yang berlomba-lomba dalam soal bangunan, jago arsitektural. Maka diceritakan satu orang itu rumahnya bisa sampai 5, saking makmurnya, saking kayanya. Habis waktu. Aliran gitu. Oh, mati lampu ya? Gak apa-apa. Di lampu ini. Mati lampu. Ya cuma suara saya udah tinggal sisa-sisa. Gak apa-apa. Itu juga berhenti kipas angin. Ini kehendak Allah dan PLN. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kaum Nabi Ad itu durhaka karena kesombongannya. Mereka punya rumah banyak, sampai 5, dan jago desain interior. Desain interior itu sekarang tuh mahal. Bumi nama Mira tapi desain interiornya waduh, bisa mahal. Dan ini jagonya. Lampunya mati. Coba jauhin ya. Langsung. Mana? Lain, iya lah. Listrik nah. Kita kipasnya berhenti aliran. Kipasnya berhenti Bios sendiri. nggak apa-apa. Sudah salah tanah. Lanjutkan atau ditutup aja? Lanjut. Saya mau gimana kesepakatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai setiap orang itu punya 5 rumah. Ya, punya 5 rumah. Oh, itu. Terus lihat. Mohon maaf. Lanjut aja Pak Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumahnya itu seorang tuh sampai 5 rumah. Ya itulah kenapa saya tidak punya rumah lebih dari 1, karena memang nggak kebeli itu. Ya, tapi kalau 5 rumah ya ada manfaat maka jadi masalah. Yang terpenting kan nilai manfaatnya, ya kan, nilai manfaatnya. Jadi sanalah keberkahannya. Kemudian juga kaum Samud juga sama, ya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kaum Sodom dan Gomora, kaum LGBT, sebut geru bala-bala tempe, kaum gay, homoseks. Itu makanya ada 2 ya. Ini kayak kaum Nabi Lut, orang yang jadi kejahatan homoseksual itu bukan kejahatan modern, ini kejahatan lama, pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Perilakunya disebut lawat. Mohon maaf, seks sesama jenis itu lawat, ya kan? Kalau seks lawan jenis tapi seperti gay dan seperti lesbi namanya liwat, ya kan? Bukan di tempat yang menanam gitu. Nah itu ya. Jadi selain di tempat yang menanam, maka kalau melakukan itu maka disebut liwat. Itu seperti seks jenis. Makanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang kita juga malah ngajak barengan gitu. Iya, udah ngaliwat di bumi. Nggak boleh ya, ngaliwat. Mungkin liwat juga ada hubungannya dengan kaum LGBT. Nah itu ya. Dan siksaannya apa? Direndam, rata-rata direndam air ya. Direndam air. Itu di perbatasan Yordania dengan Palestina.
Ada yang disebut Bahrul Mayyit kan, Dead Sea, laut pengapung. Laut pengapung saya sering kalau ke sana pengen gitu, ngapung segini enak gitu. Tapi kalau ke sana hinyai, sehingga oli. Jadi kalau mandi harus dimandiin lagi dengan pasir, kayak badan kita tuh najis. Hinyai itu apa? Darah dan keringat orang-orang lesbi dan gay. Yang dilihat sampai sekarang. Ya. Pernah ke sana Bapak Ibu? Gimana ya saya? Susah menjelaskannya. Saya juga pernah ke Buhairat Korun, salah, yaitu laut kecil atau seperti situ lah diurang begitu. Situ si Korun, Buhairat Korun. Itu harta kekayaannya luar biasa. Ya, harta kekayaannya sangat luar biasa. Saya melihat itu kan hartanya itu direndam, dipendam oleh air. Itu luas banget. Itu ada di kota Ismailiyah, sebelah utara 80 km dari kota Kairo. Ya, jadi Wah, aliran. Jadi Masya Allah ya. Aliran. Masya Allah, ini tentu saja apa namanya, Allah menceritakan ini semua untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan termasuk Fir'aun itu puasanya luar biasa, tapi dengan apa matinya? Keselak cair. Ya kan cuma kesetak air. Ya, ini juga saya sering amanah ya, bagi para calon pemimpin atau jadi pemimpin jangan khianat. Kalau khianat nanti Allah yang akan menyiksanya gitu. Makanya saya bilang juga pada pemimpin yang jadi jangan sering renang. Bisa sih Firaun Langsung. ya kan, jadi gitu, gak perlu laut yang dalam kan, orang bisa gerepek gitu ya. Jadi banyak sekali peringatan Allah karena dosa. Makanya kata Ali bin Abi Thalib apa? Manuzila balaun illa bidanbi. Tidaklah turun satu bencana kecuali karena satu dosa. Dosa apa saja Ustaz? Di antaranya ada 7 ya. Dosa yang kemudian mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu dosa syirik. Dosa apa? Syirik. Dosa syirik. Itu dosa menyekutukan Allah. Dan kalau seseorang syirik berarti udah hilang tauhidnya, udah hilang nilai keimanannya, dan hilang keikhlasannya. Kalau sudah hilang keikhlasan, hidup mau buat apa? Apapun yang dilakukan, habitat a'maluhum, gugur amal-amal mereka itu semua. Ya kan? Jadi percaya ke Allah iya, tapi percaya ke yang lain juga iya. Yang lain itu apa? Mungkin mantra-mantra, mungkin apa? Jimat. Sekarang kan banyak yang sekarang nggak ada jimat-jimat sekarang. Ya kan, jimat mah dulu bangsa keris, bangsa apa gitu ya. Sekarang mah justru banyaknya apa? Apa? Oh, batu ahli. Ya kan, batu ahli itu memang masa-masa heubeuh buhun bu yang itu mah. Ya, sekarang mah jimatnya lebih ke dolar gitu ya. Toyota kayak gitu ya, itu jimat-jimat. Jadi kalau kepercayaan kepada waktu, seperti ada waktu baik, ada waktu naas, ya kan? Atau mempercayai bahwa benda, waktu bisa mengubah nasib seseorang. Sehingga dulu ya saya itu kan orang kidul bu, orang selatan. Ya, karena saya masih ada rerehan dengan Ratu Pantai Selatan. Ya, dengan Nyi Roro. Ya. Jadi itu kalau mau nikah gitu kan harus ditafsir dulu itu wadalnya, tanggal lahirnya. Misalkan ini lahir suaminya tanggal berapa, ini tanggal berapa, ini gak akan ketemu. Ya, soalnya yang ini begini, yang ini begitulah gitu ya, kira-kira. Dan itu dipercaya bisa ngatur kehidupan. Oh, alhamdulillah. Padahal madu kan belum biasa sebentar ya. Jadi gitu ya. Apa tadi? Jadi syirik ya. Syirik menyekutukan
Allah. Dan siapa yang terlepas dari kesyirikan, makanya ada yang tanya, yang lepas kesyirikan itu dan tidak akan pernah diganggu oleh setan manapun adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Dan ikhlas ini ibadah yang paling susah karena sering ada godaannya dan tipis banget gitu. Antara ikhlas dengan ria, antara ikhlas dengan syirik itu tipis banget. Ya. Ketika misalkan ada orang-orang yang memohon-mohon ke kuburan gitu ya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan jelas beda. Meminta-minta misalkan ziarah ke kuburan tapi meminta-minta. Ziarahnya sunnah punten Bu. Ziarahnya sunnah. Sunnah kita berziarah. Fazuruha kata Nabi. Berziarahlah. Tapi ziarah untuk apa? Untuk mendoakan, bukan untuk meminta sesuatu. Ya kan? Jadi kan sudah urusan tetap pada itu sebagai wasilah dan tetap kita meminta kepada Allah gitu ya. Wasilah itu siapa yang merumuskan? Wasilah itu yang merumuskan adalah Rasulullah. Dengan apa kita meminta kepada, seperti dengan sholat itu wasilah, dengan sahur, dengan doa orang soleh yang masih hidup, ya kan? Kalau yang sudah meninggal memang mendengar mereka, bisa jadi mendengar apa yang kita doakan sama mereka. Ya makanya ini ziarah ini penting itu ya, doakan gitu ya. Tapi ya kadang suka emosional, oke ya, emosional itu jadi ternyuh gitu ya. Ketika udah lama kehilangan bapak, sampai dari Moredan gitu kan, seperti diajak ngobrol, Pak, alhamdulillah si bungsu tetos nikah, nuhun jam lupa ya makanya udah diajak ngobrol lah udah. Nah gitu ya, jadi karena memang ternyuh gitu ya, ternyuh dengan hal itu. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan ini, dan syirik itu karena terganggunya keikhlasan. Kalau bapak-bapak ini ada terapinya Pak, terapi sholat subuh berjamaah dan isya berjamaah. Itu dua kewajiban yang bisa menghilangkan sifat riya dalam diri kita. Ya, karena gak ada yang gak banyak orang yang menyaksikan. Kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu yaitu sholatul isya atau sholatul fajr. Sholat isya dan sholat subuh. Ya demikian ibu, apalagi yang ibu bangun sebelum subuh. Ini mah the specialty, hamba-hamba spesial. Dan itu kenapa dia bangun? Dibangunkan Allah. Ya kalau nggak bangun, seksanajan alarmna bunyi negerana, angkat itu udah. Kumaha kayak dordaro gitu. Ya kan? Berarti kita mudah bangun karena dibangunkan Allah. Ayo, Allah sudah nunggu apa yang kamu minta, dibangunkan. Hanya demi Allah ya, ibu-ibu senantiasa lilir dia jam 3, jam berapa gitu. Ini Masya Allah. Jadi anugerah yang sangat besar. Nah itu ya, syirik, dan syirik ini kenapa kemudian jadi motivasi dalam hatinya, dikatakan sudah pudar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalkan salah satu antara sholat. Kalau udah antara sholat koneksi putus dengan Allah, lalu dia akan meminta-minta kepada yang lain, berharap kepada yang lain yang lebih cepat menurut keyakinannya. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana? Jadi nanti ada SOP-nya kalau minta sama Allah. Ya harus benar mintanya, tepat waktunya, sabar menunggunya. Karena itu kata Umar bin Khattab bahwa doa ma'al ijabah. Ketika Anda berdoa sesungguhnya dengan ijabahnya. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah. Kalau kita berdoa, imma doanya ditangguhkan sampai dia siap menerimanya, imma kemudian dia tidak dikabulkan di dunia tapi disimpan nanti di akhirat. Itu jangan bosan untuk berdoa biar jadi investasi di langit. Ya, terutama ngedoakan siapa? Anak-anak kita, keluarga kita. Ya kan? Nah, walaupun kesaksian Bapak jangan sampai kemudian seperti ibu yang putus asa kemarin di Cirebon. Dipaehan budaknya, dibunuh. Dan ini
bekerja sama jeung akidah. Iya, kenapa dibunuh Bangor? Bangor sok maling, bener sok naon, itu memang bagus beneran rudetin gitu namanya. Tapi nanti anak itu akan nagih gitu, bi ayyi dan bi kenapa mah aku dibunuh? Aku ini amanat ini. Apa coba coba terangkan alasannya sama Allah. Kalau membunuh itu boleh nggak? Boleh kalau diperbolehkan. Iya, kalau diperbolehkan kan ada yang membunuh syar'i. Membunuh syar'i itu apa? Satu ketika perang. Ya kan, itu mah boleh. Nggak usah, Pak punten bisa. Punten abi bade ngadeg kada beun punten bisa. Enggak bisa, keburu dikadeg udah. Ya kan? Enggak. Jadi itu mana perang atau qisas. Ya, ada hukuman mati dari yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah yakum. Ini udah bertindak jauh kalau seseorang jauh dari agama, terutama jauh dari kajian, ya takut terjadi krisis akidah. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua, dosa yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah itu perkara baru dalam agama yang tidak dicontohkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami contohkan, maka dia tertolak. Ya, tertolak. Tapi kita harus hati-hati dalam menggunakan term bid'ah ini, karena kalau udah anti sunnah berarti ancamannya selain tidak bisa bareng dengan Rasulullah karena mengkhianati Rasul, juga tidak akan masuk surga. Ya. Nah, ini hati-hati ya, karena dalam fikih itu kadang-kadang ada dua pendapat yang diperbolehkan untuk dipilih. Cuman ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Itu juga menurut para ulama di kemudian hari, kemudian membandingkan. Akhirnya kalaupun memilih satu berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis, maka boleh. Ya kan? Tapi kalau seandainya yang satu pendapat berdasarkan Quran dan Sunnah, yang satu lagi berdasarkan hawa nafsu, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi kalau selama ada dalil, selama ada landasan, selama ada sumber, maka diperbolehkan. Ya, untuk berbeda pendapat ataupun ada perbedaan pendapat ketika memilih. Ya kan? Karena memang nanti ada beberapa tugas para ulama kemudian menyimpulkan mana nih yang lebih kuat gitu. Nah kita itulah makanya orang yang ngaji itu, orang yang ngaji, orang yang berukhuwah, orang yang punya komunitas, orang yang berjamaah, bakal ada panduan nanti, ya kan, ada panduan dari para ulama. Bapak Ibu sekalian, jadi yang bid'ah itu anti sunnah ya, jadi tidak mengandalkan petunjuk ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian apalagi yang ketiga ya, yang ketiga itu meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat ini dosa lebih besar daripada judi, khamr dan berzina. Ini dosa besar. Kenapa? Karena efek seseorang gak sholat itu tiga pengaruhnya. Satu, lepas dari koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lepas dengan koneksi dengan Allah, maka dia akan hidup bukan karena Allah. Siapa lagi kalau karena si etan, yaitu setan. Ya kan? Siapa lagi? Karena jalan Allah itu cuma satu. Kemudian yang kedua, kalau seseorang tidak sholat maka akan jauh dari masjid. Hari masjidnya tempat apa? Tempat bersujud. Nikmat yang paling tinggi bagi seorang hamba yaitu ketika ditakdirkan dirinya masih bisa bersujud. Karena ada makhluk yang kemudian tidak diizinkan Allah untuk bersujud, yaitu iblis. Makanya kalau kita misalkan ada orang-orang yang kemudian dengan mudah meninggalkan sholat karena benci bersujud, maka dia salah lagi deket jeung manehna, jeung si eta. Ya kan? Nah itu. Jadi dua, dijauhkan dari masjid, yang ketiga dijauhkan dari orang-orang soleh. Ya kan? Ya kita itu jangankan hidup,
Jangankan mati, hidup, jangankan hidup, mati saja kita ingin diwafatkan dengan orang soleh. Wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkan kami bersama orang-orang baik. Karena kalau kita nggak bekerja sama dengan orang baik, lalu siapa yang akan menguburkan kita nanti? Ada orang-orang yang kemudian tidak aktif di masjid, tidak sholat di masjid, tapi nanti ada saatnya dia dipaksa ke masjid untuk berada di saf pertama, tapi balik boleh untuk disolatkan. Ya, nah, jadi tetap kita dipaksa, ya, dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk tidak sampai meninggalkan sholat. Karena itu sholat ini imaduddin, sholat ini tiang agama, jangan sampai runtuh. Bagaimana contohnya? Yaitu yang pertama adalah ayahnya, kemudian setelah itu adalah ibunya yang menjaganya, dan insya Allah akan terjaga keluarganya, putra putrinya. Ya, sholat ini paling utama. Karena kejahatan rata-rata datang itu setelah orang enggak di luar masjid lagi. Ya, jarang orang kemudian, mohon maaf walaupun beda partai dan pilihan gitu, kalau di masjid mah piraku tak akur gitu, dan balik di masjid itu gerlut tuh udah gitu. Ya, dan bahkan sekarang juga sampai di masjid juga, ya Allah, ini hati-hati nih jebakan Batman ini, ya, jadi jangan sampai kemudian kita ribut bisikan celek gitu, ya kan? Nah itu bisikan celek kan sakit hati kita. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ya menuduh orang lain atau bahkan ini karena udah berseliweran berita-berita bohong. Dan itu karena buzzernya ada. Jadi itu tanda-tanda akhir zaman, berseliweran berita-berita hoax, ya, berita-berita hoax, berita-berita dusta dengan mudah di-share, monyong-monyong, padahal bukannya hoax kan itu. Ya, saya sering takut, udah saya pernah nge-share, bahkan, tapi ini jangan beja-beja ini. Ya, saya itu ada teman saya seringnya nge-share, ibu-ibu, jangan, wah saya cerita dakwah Ustaz. Iya gak selamanya, saya itu kan dai, saya itu juga melakukan dakwah, tapi masa ayeuna orang datang ke hiji tempat, bu, gini itu ayah pengawasannya, cara kemana ya tadi, abdi pada dakwah, jadi ulun nita, ulun ngundang, apakah dengan begitu? Ya, misalkan kita ketika kita gak diizinkan ke rumah gimana kita switch, kupikir abdi nu dakwah gitu, jika mimbar, nggak bisa, ada caranya. Ya kan, yang model ini terutama di guru, ya akhirnya terpancing. Ini benar terjadi, sampai hilang penghormatan terhadap orang berilmu karena ini. Dulu mau dia belajar segala macam, waduh, dengan kata-kata kasar ke ustaznya, waduh, jangan. Ya kan, ini ya, itu teh keimanan kita memang diuji dalam pilpres ini. Ya. Jadi diujinya itu apa? Kalau nggak berani mengeluarkan kata-kata kotor, menghina, apa segala macam, saya ini ibu yakin nggak 100% berita ini benar? Diam dia. Udah sebarkan mah Al-Quran, ya kan? Betul memilih pemimpin itu penting, ibadah besar, ya kan? Ya tentu saja ini ibadah besar, tapi tentu saja jangan sampai terjebak, apalagi mohon maaf sampai mengkafirkan selama kita tahu bahwa mereka itu muslim sudah biarin aja. Cuman kan muslim juga nanti ada muslim ahli sholat, ya kan, ada muslim ahli silat, ya. Jadi mana yang akan kita pilih ya bergantung masing-masing kita yang punya keyakinan bahwa ini adalah pemimpin yang amanah, ya. Menjadikan ayat. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat judi. Dan judi ini udah parah Pak. Judi ini terutama judi online. Ada game slot segala macam lah, game slot dan game-game gitu. Dan saya juga biasanya kalau satu maksiat mewariskan satu paket maksiat yang lain. Sekarang itu tantangan kita adalah ada anak-anak remaja yang terjebak pinjol. Karena ibu-ibu memang sudah terjebak.
Terutama saya juga kehadiran seseorang pihak ketiga di rumah itu. Kami sering bahas ya, karena Neng Sophie dan yang lain-lain. Ya kan? Jadi gak usah kemana-mana, tapi kemudian dikirim aplikasi. Nah ini anak remaja itu aja ketagihan game, ketagihan poin-poin gitu. Kemudian harus beli, uang dari kolot habis. Ini anak mahasiswa juga banyak. Dan akhirnya pinjem ke pinjol, akhirnya jadi gorimi udah. Bayarin itu semua. Ya karena udah karsep. Itu sahabat tuh memang begitu. Orang itu kalau udah senang dengan uang misalkan, jadi dia tidak akan mestinya itu mah keren-keren buat mungkin malah mentos jutaan mah badai pret ulah asli. Ketika jutaan akhirnya berpikir berapa? Miliaran. Udah beres miliaran, triliunan. Jadi gak pernah cukup. Ya, tapi ada di antara kita yang hidupnya pas-pasan. Sehari dia penghasilannya 5 juta. Tapi Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan itu triliunan gitu ya. Tapi hidupnya cukup. Diberikan keberkahan, sementara yang lain dicabut keberkahannya. Dan hidup yang paling sesara adalah hidup bagi jadi orang fakir selama-lamanya. Yang fakir itu siapa? Yang fakir harta, fakir kekuasaan. Ya orang kan psikolog ya nyalon deui kan. Enggak, maksudnya ada beberapa ya karena apa? Misalnya udah bupati, udah apa gitu ya. Jadi udah terus, dan memang kalau udah dituturkan mah naik deui. Ya, kalau udah dituturkan mah gitu, baik dalam soal kekuasaan, soal yang lain dan juga yang lain. Ya, karena ini ada godaan. Ya, ada godaan. Kemudian yang kelima ya, di Malaysia itu judi dilokalisasi. Judi itu legal tapi dilokalisasi. Namanya di Genting. Pernah Pak Bu ke sana? Duh kasihan ya. Nah, jadi saya bukan untuk judi ya. Pernah ada bawa orang. Saya juga tahu dari ibu-ibu Bandung itu diajak jalan-jalan Malaysia kan. Dan saya juga udah tinggal di sana. Saya ngajak jalan-jalan jamaah. Dan kemudian dia mampir di Genting itu tempat judi internasional kasih. Saat dulu mas saya di sini, ibu-ibu berkerudung tuh udah hijrah. Saya mau tahu, ayo. Iya kan, mau tahu bagaimana kasino. Alah ya Allah, udah mau menilebar atau sakit itu jadi aku gitu. Bari menguap begitu saja. Tak ibu apa terkenal ibu bagela sahwat gede. Pernah tuh karena kotak amal sahwat gede. Gusti Agung ya yang duit gitu. Pernah tuh. Mau itu hese nyebut di belah mana duit teh. Kan mau kayak gitu. Kenapa? Karena duit siluman sok diakan juri. Itu masalahnya. Kalau orang udah hilang berkah, hilang apa, nanti uangnya yang hasil maksiat itu untuk maksiat lagi. Anak-anak muda di Jakarta itu sadar dia gajinya sekian puluhan juta, jauh dengan standar di Bandung. Tapi kenapa tuh kamu teh belum punya rumah? Kenapa tuh kamu teh belum menikah? Sampai udah itu kan duit diseloba tuh cukup, lebih dari cukup. Gak tahu cara Ustaz, saya paling ke hiburan malam segala macam habis dalam sehari puluhan juta. Astagfirullah. Bagi orang lain itu bisa hidup berbulan-bulan, sementara dia lenyap dalam beberapa jam dalam satu malam. Ya, gogo dan ini dicabut manfaatnya oleh Allah, dicabut nilai besarnya oleh Allah. Ya kan? Makanya jangan tergoda dengan nominal, jangan terlalu percaya dengan saldo, ya kan? Apalagi nggak pernah ada saldo. Bisa cina tapi tidak ngerti orang gede cina atau munafik. Memang saya juga sama. Dan manusia tuh, ya kan sama tuh, haget gitu. Karena artos mas. Asal saya cina, menit tapi sok resel, jalan mengesaldo nama, enjing dari seri asa sehat. Ini sudah dibalanya tinggal lihat saldo terus semua. Ngarah sehat. Cuman biasanya ini pengalaman saya mentafakuri,
Kalau kita dikasih rezeki kemudian nggak dibelanjain, digunain, dia akan hilang entah kemana dan belum tentu rezeki yang lain datang. Makanya jangan pelit ketika ada uang buat SPP, udah pas. Nah, SPP ada uang buat anak segala macam, kalau misalkan sakit segala, udah Bismillah ya Allah, ridho ya Allah, mantap. Gitu ya, cuman pas ke rumah, gening eueuh duit gitu. Teteh dengan pulang tenang naon. Hulangkanlah dirimu gitu ya. Jadi ya itu manusiawi. Tapi bagi saya itu yang paling ngemplong. Saya kan pengusaha ya Pak ya. Saya itu pengusaha kopi saya. Ya, Iwah Cafe. Sholatullah dulu ngopi. Makanya kalau ibu-ibu ngopi di kafe kami, kemudian meninggal, husnul khotimah. Karena sholatullah gitu maksudnya, bukan karena kafenya. Ya, ini maksud saya tuh ketika bangga jadi pedagang itu ketika apa? Ketika beres hutang. Yang berat itu hutang. Apalagi ini dekat dengan Ramadan, ibu-ibu pilih gaduh samatan, kodok, nazar, segala macam kade. Karena gitu ya, jangankan hutang ke manusia, hutang ke Allah bisa dibayar, kalau bayar. Iya kan? Itu filosofinya begitu. Makanya ini kewajiban jangan dilalaikan, harus disegerakan biar segera pencairan dan pertolongan. Gitu. Ya. Jadi itu soal judi ya. Dan sekarang udah judi aplikasi. Kemudian yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima, zina. Zina itu ya prostitusi ya. Prostitusi, dan masya Allah kita menyaksikan istri saya kan orang Selandia Baru ya. Tapi sebelah sininya Pangandaran maksudnya ya, jadi itu masih tadi rerehan dari pantai selatan. Itu ketika tsunami datang itu kan 10 meter katanya bari pekat si ombak itu. Mau ke darat coba bari ini angkep itu apa? Coba cepat bahasa Indonesia kan? Angkep itu awan itu pekat hitam, gelap kayak mau hujan. Terus gak ada matahari, gak ada apa listrik segala macam, ada gempa sekaligus datang ombak, mengerikan. Waktu saat itu terjadi saya juga lagi di pantai, tapi di pantai yang jauh di Kairo sana di Mesir. Iya. Saya sama istri itu langsung lemes karena udah kebayang keluarga udah habis. Keluarga kami di pinggir pantai, dan memang masya Allah. Jadi bagus nanti nusaroleh mah kira ada undidinya di. Iya, seolah ya kaca amis, saya gimana gitu kan. Ada juga hotel-hotel, gak semuanya hotel. Kalau warung remang-remang, terang warung remang-remang. Anu kecararaan gitu, para rewek gitu, itu di pantai barat habis dilalap semua. Beres tsunami ini, alhamdulillah, kabarang mundui, menantang tuh. Pas kejadian makan si PSK itu, mohon maaf ya, pedagang salak keliling itu kemudian sampaikan lalu empat ke masjid, Allahu Akbar, ya kan? Iya, inget lagi gitu mah. Dan saya akhirnya percaya hadis bahwa yang kemudian ketika Aisyah dengan agak julid nanya ke Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan bahwa nanti dibangunkan itu oleh Allah dalam keadaan tidak berkhitan, tidak berkasut dan telanjang. Siti Aisyah, atau pengen kan kita Rasul pada ningarani gitu ya, naringali nukaran itu gitu. Hiasan dinding dan lain sebagainya. Kata Rasul atau boroning gitu. Nguruskan hisab dan juga dahsyatnya kiamat itu akan membuat trauma. Dan betul Bu, ini baru tsunami ya dari laut. Taman nuker ibak itu lompat kan, nuker ibak. Iya, apakah orang kemudian enggak ingat udah. Iya, ini saya cerita di lapangan. Pas ke masjid, alhamdulillah. Tak jangan pakai anu, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Nah itu ya sampai seperti itu. Itu baru satu. Belum lagi dari gunung, dari bawah, dari atas, dan itu ada sinyalnya di dalam Al-Quran.
guru kami itu yang dari Profesor Dr. Ahli Filosofi Filsafat Bahasa dari Turki. Jadi beliau asal Mesir itu pernah mengartikan, jadi kalau ada bahasa bencana dalam bahasa Arab pakai doma berarti datangnya dari langit. Kalau kasroh dari bawah, dasar luar biasa itu sinyal-sinyal itu oleh Allah sudah diberikan sampai ke fathah kasrohnya. Ini dahsyat banget. Makanya ini memang bukan buatan manusia. Wah, Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah ya sekarang memang soal prostitusi itu sudah, ya di Surabaya yang paling besar kan Doli sudah dihancurkan. Di Bandung oke Saritem sudah jadi Masjid At-Taubah. Nah, kayaknya. Tapi alumni-alumninya kemana? Kalau yang tobat, alhamdulillah, ini alumni menyebar langsung ke masyarakat. Nah, sekarang kemudian prostitusi itu semakin gampang dengan banyaknya hadirnya aplikasi-aplikasi. Tidak perlu keluar tapi dikirim melalui atap rumah. Nah ini nih, ya yang kemudian jadi tantangan besar kita. Jadi ini memang, ya ini harus pemerintah yang mengatur. Harus pemerintah yang memberikan kebijakan ini tentang masalah ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian nomor 6, korupsi, ya, merampok uang rakyat, ya tidak amanah. Jadi kalau ada yang korupsi sebenarnya nggak usah dihukum, jelas harus dihukum seberat-beratnya, tapi nanti urusannya itu sama Allah, itu orang yang korupsi. Ya, rakyat mah tidak tahu menahu, pegawai dibodoh-bodohai misalkan. Nah orang kalau udah khianat maka urusannya dengan Allah. Ya, hati-hati, ya kan? Jadi uangnya tidak akan berkah, dan mohon maaf ya, ini banyak sekali terjadi. Uang nggak pernah kekurangan, tapi ujian keluarganya bertubi-tubi tanpa henti. Ya mus-mus tedaman, obat duit tapi kan dokter terus sodako. Keluar lagi. Tapi ayah anu sehat, jajak, terus gak duit. Jadi kemana-mana lupa tuh hujanan tuh, beli bodrek aja. Tuh kan duit aja, tapi udah jajak. Ya itulah. Tapi ada orang-orang yang kemudian juga diberikan diberikan kenikmatan yang banyak dalam perkara yang sedikit di dalam pandangan orang lain. Ketika nasi itu nikmat gitu ya, misalkan orang-orang bekerja makan 2 sendok temok ya, masya Allah beluwak gitu ya, hari asinnya segede naon gitu ya, tapi itu nikmat gitu. Sementara di antara mereka ada orang yang berlimpah makanan tapi cuma 3 gram gitu. Kolesterol. Kesiksa gak sih Bu, ayeuna loba dahareun tapi teu bisa dahar nanaon. Kasiksa kan? Atau mending mana loba kaya tapi eueuh nanaon. Ya, itu juga kasiksa gitu. Nah, jadi itulah yang namanya hidup. Yang namanya hidup itu tidak ada kesempurnaan. Jadi korupsi ini ya termasuk rasuah, menyuap, ya jadi disuap dan menyuap, ini dosa yang sangat besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memperjualbelikan kekuasaan. Ini masya Allah, kekuasaan itu al-izzatulillah, kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya keras sama korupsi? Karena saya belum ada yang nawarin. Iya, ini hati-hati. Oh sudah punya. Pas ayeuna di Payunan meunang wisata 7 meter, 7 M gitu misalnya. Ya itu kagoda sebagai manusia sok. Apalagi lihat miliar juga belum. Mudah-mudahan hariput gitu. Nah ini kayaknya gimana, dalil mah gampil. Iya kan? Nah tapi seketika imannya terbalik. Seketika imannya terbalik. Kalau saya udah lantang, ketika ditawaran juga enggak, kayak tokoh-tokoh ulama kita dahulu baru udah jagoan, udah enggak beki karena harta dan jabatan.
Ya, karena itu yang sering kemudian membuat kita culas. Kemudian yang ketujuh, merusak alam dan memindahkan ibu kota. Bukan, merusak alam. Ya, merusak alam. Merusak alam itu karena terjadi ya tidak adanya penghijauan lah, ya semuanya dikerin. Saya pernah sekarang itu kan Kalimantan juga paru-parunya dunia, tapi sekarang dia jadi paru-paru dunia karena ya udah dibubak gunung-gunungnya. Dan kemudian juga saya pernah safari dakwah di Sumatera, di Babel tempatnya, tempat penghasil timah, itu udah rekok, itu udah dikerukan, dan ada yang pakai danau gitu, ada yang pakai apa, banyak yang dikuncung juga mati karena gak dikubur lagi gitu. Ya, gak dikubur lagi. Dan ketika naik pesawat tuh karena panas bumi itu begituan, padahal cuaca bagus. Saya tanya sama pilot, inilah cara saya karena yang dihanap dari luhur untuk menang. Ya, itu kenapa? Ya itulah akibat panas bumi. Sobat channel saya mulai panas, dina panci. Nah panci panas, nah tutup tadi dulu kan kikituan dulu. Kata kadorong itu dengan panas yang sangat kuat. Aduh ya Allah. Jadi negeri kita yang indah itu ya kalau tidak amanah dikelola dengan baik, tinggal tunggu kehancurannya. Dan yang kena siapa? Bukan hanya ahli maksiat, yang taat juga dibabat. Kenapa dibabat? Karena tidak ada yang nasehatin, tidak ada yang ngelingan, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting mah soleh abinya lira, yang penting mah abinya lira yang jadi ahli ngaji, nggak mau ngajak orang. Nah, ini salahnya. Akhirnya ketika terjadi kerusakan lebih masif daripada pengajian, lebih masif dari orang-orang yang ahli sholat, maka terjadilah kerusakan di masyarakat. Nah itu diantara 7 dosa yang masih banyak sih, ada beberapa dosa yang lainnya, cuma ini dirangkum dari beberapa yang kemudian termasuk perilaku maksiat yang jadi dosa besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaannya? Dari ibu tidak ada, bapak-bapak tidak ada. Oke, kalau tidak ada, oh ada. Ada nggak? Tanya. Terus saya tanya. Oh, mangga ibu. Oke. Tapi akte-aktenya itu nama saya dan suami saya, bukan nama ayahnya dia gitu. Iya. Gimana gitu ya? Ya, jadi harus ke ayahnya. Harus ke ayahnya. Harus ke ayahnya dia. Apalagi ayahnya ada. Karena waktu itu dia sekolah harus punya akte kan. Iya, betul. Itu juga kepentingan yang baik. Ya, ayah udah meninggal, terus orang tuanya juga waktu itu tidak tahu entah di mana. Jadi saya baca nama saya sama suami saya aja gitu ya. Itu gimana? Tapi sekarang anaknya udah nikah, udah ini gitu. Terus di waliannya nggak masalah. Harusnya sama kakak kandungnya. Oh, kakak kandungnya bukan nama kita. Nah itu ya, jadi biar nggak jadi bohong yang legal. Ya ini kan udah masa lalu karena udah ini ya. Maksudnya dosa kan? Iya apanya? Sebentar Bu, saya diberikan waktu dulu. Ya jangan dulu emosi, kita harus sabar. Gitu. Saya udah melenoi dari malam ini tuh. Saya belum balik ke rumahnya, melenoi dari malam subuh. Tadi dari Padalarang terus ke sini, aduh ada. Iya kan? Jadi agak rapat. Jadi Bu, tinggal tobati aja. Nah, ini masalah penting nih. Banyak kejadian tragis karena, mohon maaf, kita ingin kebaikan sebetulnya, bukan penipuan. Tapi pemalsuan identitas ini besar sih akibatnya. Karena itu pun ya kata ilmu nasab di arah benar, maka kalau saya ke umroh bawa istri tetangga yang bukan istri saya, ketahuan bawa anak bukan anak saya, ketahuan. Ini dasarnya sistem database dukcapil di Arab itu.
Makanya kalau punten ya, kalau saya macam-macam dulu di Mesir sampai kemudian dideportasi sebagai warga haram kata orang Malaysia, warga haram dideportasi, maka sebarang puluh tahun oke bakal kapami. Ketika masuk ke bandara mereka, bagi Mesir teh kali Yordan ini ada penjahat, kali kapan ke negara-negara Arab, akhirnya dia bisa masuk semua. Kan kita mah mudah pisan punten, ini mudah pisan soal apa bukti-buktinya dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak semudah itu. Memang niatnya baik kan, ingin menyekolahkan, punya akta biar punya masa depan. Baik, caranya baik, itu apa tujuannya baik. Tapi jangan juga menghalalkan yang haram. Ya itu ya, saya pernah ada 2 kasus juga. Yang pertama 3 kasus bahkan. Kalau bapaknya nggak Ya, tahu, jadi waris dibawa oleh kan anak adopsi. dapat nemu di Anak rumah kandungnya sakit. tidak kebagian. Bapaknya Ya kan, ini salah siapa? Saya kata dia, ini salah bapak mana yang pakai mau gitu. Ya udah, ada masalah, karena gak diungkap gitu. iya. Karena bapaknya yang kemudian mengangkat. Ya, kemudian yang kedua Makanya ada yang diadopsi kemudian gak jujur sampai dewasa. Sayang ya. Saya bilang dulu, jangan bohong. Ini saat itu saja gimana kalau kembaliannya suaminya? Kalau dia nganggap kita yang membesarkan, memberikan gimana, oh ya Allah, pecah itu. 2 lagi yang diadopsi, adik kakak. Adik kakak tapi beda gitu, maksudnya 2 orang ini beda keturunan, diadopsi dua-duanya. Dan saat besar ketika mau menikah, mau diungkapkan, wajah sinetron misalnya, drama banget. Dan akhirnya tetap kembali ke ayah angkatnya, cuman ya dia sudah melakukan kejujuran gitu. Oh Tuhan tuh menangis ya, saya juga merasa seorang ibu juga bisa melahirkan terus ngarorok budak dari kecil ya wajar. Tapi ya nggak bisa juga dengan ketentuan yang melanggar Allah Subhanahu. Ibu tahu nggak, untuk masalah adopsi ini Nabi sampai dibully habis-habisan. Untuk mempertahankan syariat adopsi ini, Nabi harus menikah dengan mantan anak angkat. adopsi, mantan istri anak adopsi Zainab. Wah itu ditentang ya, mungkin kita juga kan, cuma mau nyobain kan cara tadi cerai beri ku bapana gitu. Padahal karena apa? Bahwa anak adopsi itu bukan anak angkat, hanya untuk membedakan itu. Dan inilah kenapa banyak sinetron yang lama gak tamat, karena gak jujur soal. Dalam menjujur mah beres sudah, nggak usah ada bagian 1, bagian 2 dan seterusnya. Ya, nah itu ya. Jadi Bu itu kebatin aja. Kalau yang misalkan ada bayi ketemu di tempat sampah misalkan ya, kemudian kan tidak tahu orang tuanya siapa. Tahu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Jadi gimana, harus gimana? Kalau kita ambil. Kalau ada bayi di sampah gitu, kita tidak tahu orang tuanya ya, tanyakan karena sampah. Ya kan? Jadi memang iya susahnya memang begitu. Jadi yang jelas kalau misalkan bin bulan ini, pokoknya kita nggak boleh ngaku-ngaku. Dan ini banyak kejahatan dari sini. Banyak kejahatan. Jadi orang kayak, jadi keturunan itu buat apa? Menikah itu nggak ada manfaatnya. Paham nggak? Menikah itu jadi gak ada manfaatnya karena kita bisa ngaku anak tetangga, anak orang diaku ke anak tetangga, udah ganti-ganti aja udah gitu. Enggak semudah ini, enggak semudah itu. Karena ini nanti terkait dengan waris dan sebagainya. Kalaupun ada anak temuan begitu, yang jelas jangan sampai disematkan untuk selain ayahnya. Gitu aja. Buat aktunya gimana Ustaz? Apa? Buat aktu. Dikonsultasikan aja dengan pemerintahan terdekatnya. Yang terpenting kita jujur, gimana gitu ya. Saya juga belum banyak ngobrol dengan kalau pihak Dukcapil itu gimana nih kalau menghadapi hal seperti ini ya. Jadi kalau di negeri-negeri Arab itu gak semudah itu. Untuk keturunan kalau nemu ya makanya misalkan diurus negara, diurus apa ya lembaga dan lain sebagainya, nanti dikumpulkan, apalagi hutan bisa, dan anak zina itu akhirnya tidak bisa mendapatkan nasab dengan mudah. Karena ini kasihan ini seumur-umur, kasihan nangis, nggak ada hak nasab, ya nggak ada hak nasab, itu bukan. Oke. Ini Ustaz, Kadang cas kalau 2. Oh, kalau
sholat asar dengan subuh itu kan disaksikan oleh para malaikat yang mau tugas dan yang meninggalkan tugas. Ya. Jadi Ganti tugas ya, subuh dan ya, asar ya. jadi ada 2 malaikat kan yang mau tugas dan yang mau meninggalkan tugas. Nah itu kira-kira berapa lama Ustaz supaya kita pengen sholat tuh masuk yang Berapa jam? Saya belum konsul sama malaikat, jadi gini kan sholat al-wusta, sholat wusta itu kan ada yang berpendapat sholat asar sama sholat subuh itu diulang-ulang dalam Al-Quran itu dalam isyarat bil guduwi wal asor, sholat pagi dan sholat petang. Ini tuh yang utama. Kenapa? Kalau orang sholat pagi, nah, kalau paginya dia sudah sholat, udah berzikir, hidup siangnya itu kan berkah. Terus asarnya dia juga tidak lupa menutup. Jadi misalkan kalau kita memulai dengan bismillah, kalau mengakhiri dengan alhamdulillah gitu ya. Jadi asar itu jadi alhamdulillah ya, bahwa tanda kita udah mengakhiri ikhtiar kita. Nah, di saat maghrib kemudian kolot barulah ini baralik, marandi, gerang ngaji, jangan di luar terus, bisa diculikku, kelong dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi itu isyarat bahwa ya maghrib harus ada di rumah ngaji Quran atau apa, berlindung kepada Allah SWT. Cuma kapan waktunya jangan sampai kemudian ke akhir. Di antara beberapa waktu yang perlu diwaspadai adalah 3 waktu yang dimakruhkan untuk sholat ya. Jadi ketika terbit matahari di atas dan matahari terbenam. Jangan sampai asar. Jadi orang kan waktu sholat sampai ke akhirnya masing-masing. Jadi misalkan sholat duhur sampai sebelum asar, sholat asar sampai sebelum maghrib, sholat maghrib sampai sebelum isya, sholat isya sampai sebelum subuh. Padahal kan sampai tengah malam. Isya itu sampai tengah malam, ya kan? Dan sholat subuh sampai sebelum duhur. Jadi panjang bisa soalnya tidak begitu. Jadi kita bermau kuta ada waktu-waktunya di saat absensi. Jangankan absensi dengan malaikat yang begitu ketat, absensi pabrik perusahaan itu sampai dengan jari dan lain sebagainya, kurang 1 menit ada potongan 7.000. Iya, saya tahu dunia kerja ada potongan berapa ini karena bertanggung jawab. Iya kan? Nah makanya harus hadir. Bahkan kalau yang hadir bapak-bapak jemaah kadang-kadang udahlah dihadirin kayak ya ketika azan maka sudah pergi malaikat. Iya kan? Sampai azan makanya kewe ada guan khutbah nuka 2 gitu. Iya kan? Nah, itu orang-orang yang licik dalam soal ibadah. Ari pahala nahayang itu ya. Hari nunutan anakmu. Nah ini ya, jadi itu yang kemudian yang harus jadi catatan. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau maghrib, kalau subuh ya, jangan sampai kemudian kesiangan, kemudian juga asar juga jangan sampai kemudian kesorean ya. Dan ini tentu saja akan menghilangkan berkah siang dan berkah hidup kita. Intinya sholat di awal waktu ya Ustaz. Nah itulah. Sholat di awal waktu, tapi bukan sebelum waktunya. Ya, jadi di awal waktu ulah. Jadi tepat waktu tetap, tapi di awal waktu. Tapi kita sering guru-gusu di awal waktu bisa ada langsung sholat salah. Harus ada intizor, waktu menunggu dulu. Nah ini yang kemudian tidak lazim di kita itu. Sehingga sholat subuh langsung dulu kayaknya banyak orang yang can kumpul semuanya kan. Kalau di Arab itu sampai 25, Timur Tengah itu 25 sampai 30 menit lah. Udah azan nungguin gitu. Maka yang sholat gitu. Ya, makanya waktu itu kalau yang lagi umrah kan agak siang gitu. Itu berjamaah kan semuanya sudah siap, yang ini udah ada ketelat mandi dan lain sebagainya. Itu di kita mau ada waktu itu digulung gusu, gak menunggu dulu kafilah yang lain, harusnya ada ditunggu dulu. Ya, makanya doa diijabah antara azan dan qomat itu di sini perbanyak doa. Yang mustajabah itu. Ya, itu aturannya harusnya. Cuman nggak lazim nih kita baru beberapa masjid aja yang pakai waktu saat intidhar, waktu menunggu ya untuk sholat zuhur berapa menit, sholat asar itu kan biar nungguin ya.
Ya, nungguin orang-orang yang belum sempat sholat, ada yang wudhu dulu. Kita kan karena muda dulu, ayo nanti sholat di WC, nanti dagor karena tihang, sama jadi kasihan ya. Ya jadi banyak yang kena ambulan karena rusuh gitu. Nah itu jadi jangan gitu, jadi harus ada tertibnya. Oke. Satu lagi kan, Oh bang, itu ini sampai asar kayaknya Pak Haji. hari Jumat sholat, cuma dia tuh sudah datang duluan, cuma sengaja duduknya di luar, gimana? Di teras gitu. Padahal di dalam masjid itu masih kosong. Cuma dia sengaja kebanyakan itu mau duduk santai di luar, gimana? Mungkin gampang itu biar ya kan bisa jadi kan kalau Gus Mudona untuk jangan maka sudah bisa jadi dia tuh masih gampang itu biar kalau di depan bisa hese KWC misalkan kan bisa jadi gitu. Nah ini banyak juga kalau saya ditertibkan, saya itu paling satu ya, kalau ada sap yang nggak rapi atau culceleng gitu, ini kan kehilangan berkah. Dalam ngaji juga bisa kehilangan berkah kalau nggak tertib, ya kan? Karena ibadah di ilmu itu, thalabul ilmi itu biasa. Ini harus dirapihkan dulu sapnya ke depan, gitu ya, diisi, dicoreng-coreng. Yang paling ngenes itu datang pertama, tapi ngambil tempat terakhir, gitu. Asalnya musim Covid dulu. Apa? Oh, Jadi terus sekarang. Oh mungkin karena khawatir ini apa? Cuman yang jelas itu perlu edukasi bahwa sap pertama itu dan waktu yang pertama itu benar-benar dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Imam Ahmad itu ngomong begini, kalau kamu pengen tahu derajatmu di dunia, lihatlah sapmu di masjid. Ya, kalau kamu pengen tahu derajatmu di akhirat, lihatlah ketika kamu di dunia sap di masjidnya di mana. Kalau sering masuk ketinggalan, khawatir nanti ketinggalan ketutup surga. Ya. Kalau kita mungkin gura-giru, maka punten bisa bagi mama. Kadang bisa diatur. Sok sering banyak alasan. Mohon maaf ya saya berkali-kali ngomong. Pun kalau udah waktunya sholat, tinggalkan cucian. Tinggalkan semua. Atuh udah pamang ayah yang pamang. Itu kan kesengalaman salaki di kayak gitu. Iya, kena. Tuh kan jadi bencana sore. Dah yang ngomong ini. Ya jadi selalu model kesibukan itu dijadikan alasan. Udah tinggalkan aja. Elektrik bakar goreng bala-bala kita tutung. Ya kan maksudnya tinggal cetrek kan gitu, udah angkat, tapi beda memang hal yang sepele ini. Apalagi meninggalkan pekerjaan, apalagi meninggalkan kontrak, proyek segala macam. Nilainya miliaran. Nah ini kita itu harus bisa berkorban dengan ini. Makanya ketika udah semuanya diam. Ya apapun itu, Ustaz Pameng ini lagi ada kerjaan, enggak. Ayo, harus dibiasain, ya kan? Sebagaimana kita gura-giru kalau kuliner, kenapa ke sholat jarang gura-giru? Saya itu begini, kalian mau makan di mana aja. Kalau lagi bepergian, saya ajarkan ke keluarga. Kalian mau makan di mana aja, ayo. Tapi kenapa kalian gak gura-giru nyari masjid yang bagus buat sholat? Yang rine, hari kana dahar, iya kan? Iya, hari kana kuliner, iya betul sehat jasmaninya, tapi rohani juga perlu sehat. Tapi karena mereka udah marah, ayo ayah, beres. Ulah itu sholat, dahar itu ngawat budak dia. Nah, itu jadi beda dahar. Ya kan yang kita harus imbang maksud saya, tidak imbang gitu-gitu ya, buat mengajarkan. Nah, itu ada perlu diedukasi bahwa sap itu sangat seperti datang pertama itu lebar banget kalau tadi. Terus yang kedua soal anak-anak yang ribut, saya sering alon-alon gitu. Ya alhamdulillah barudak bisa sadar Jumatan gitu loh. Ya kalau mau tah ya biasa. Mungkin itu ada aki-aki nu mau tah sontong makanya mesti karungan gitu. Pijeun ngecetarung. Ayo makan barudak deh soleh, saya panggil. Deh soleh sebentar ya, ini cuma sebentar. Sok yang bager ini. Bari geus ngaranti eta dina deket Jumat berkah, daya pembagian makanan. Nggak lagi budak itu, bangun kolot pasnya aja budak karena dahareun Jumat lagi acan. Akhirnya keluar bangga, barang siapa yang makan Jumat berkah bari tejeng Jumatan. Gitu sekali Jumat berkah itu.
bagi-bagi makanan walaupun cuma hari Jumat aja. Ini kasihan sebetulnya jamaah kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis kelaparan. Ya, jadi karena harus nunggu Jumat. Nah nanti malah kita perbanyak lah hari-hari. Nah itu ya, jadi ini perlu edukasi, perlu apa itu kan, apalagi misalkan ya masih dalam prosesi ibadah tentu saja harus menjadi nilai ibadah. Ya seperti ngobrol ketika pas Idul Fitri, Idul Adha gitu ya, sambil ngedengin tapi sudah kecil makan masih dalam tausiah ya nggak boleh. Ya kan, bapak-bapak ada yang udah ngerokok gitu kan, ini prosesi ibadah kan. Ya kan, sekalipun khutbah bebas gitu ya di lapangan tapi nggak boleh. Ini masih harus khidmat, masih dalam ritual, masih dalam ibadah. Ya, seperti tawaf kan, tawaf itu sholat yang boleh bicara. Itu tawaf karena boleh bicara ngobrol saya pikir kan 16 kurilingnya itu penting curhat nyawa barada berdua ya, jadi jangan saya udah banyak berdoa, gunakan kesempatan ini dengan baik. Terus Allah alam itu saja ya atau kedua itu teladan contoh. Saya habis ngedrop ini, saya harus diatur ya. Jadi sekarang memang kalau udah agak kecapean itu juga harus berhenti ya, karena memang masih dalam rangka pemulihan. Makanya doanya saya juga segera sehat walafiat, dan doa dari Bapak Ibu semuanya. Saya sidang S3 akhir bulan ini yang di Kuala Lumpur di University Malaya, dan mudah-mudahan itu meresmikan saya jadi salah seorang ahli tafsir Islam Nusantara. Amin. Jadi saya penelitiannya dari kiai-kiai kampung yang lebih pintar dari saya, yang sekolahnya nggak tamat, tapi pintarnya luar biasa. Ya saya meneliti itu, dan alhamdulillah saya meneliti di Wanaraja, tapi sumbernya sampai ke Kanada. Ternyata orang Barat udah tidulah nulis itu tentang ulama-ulama. Cuman kitanya yang keteteran. Bagaimana isinya? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Nanti kita bahas. Ya, saya juga ya doanya mau keliling Asia Tenggara untuk banyak penelitian tentang karya-karya dasar ulama-ulama kita. Karena saya besar di Timur Tengah, diajar guru-guru Timur Tengah yang memang dasar keilmuannya ternyata kurang lembur juga tidak kalah dasar. Ya. Sekalipun tidak sekolah ke Timur Tengah. Ya karena kesorekan keikhlasan. Jadi diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ibu-ibu tauziah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Burhanuddin LC. Terima kasih kepada Bapak Ustadz, semoga akan menjadikan amal soleh bagi semoga menjadi amal soleh bagi Pak Ustadz. Dan semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga S3-nya diberikan kemudahan serta kelancaran serta kesuksesan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa mendapatkan bagi kita semua ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa menghindarkan 7 dosa tadi ya, yang bisa mengundang azab Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita juga, untuk putra-putri kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, yang salah dari saya, yang benar dari Allah, dan semoga Allah mengampuni saya dan ibu-ibu juga memaafkan saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.